Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi di mata kuliah pemrograman aplikasi web dan web server, masih menggunakan provider ya, software as a service ya, Sembla. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan modifikasi atau kustomisasi ya. Modifikasi atau kustomisasi di caption ini begitu. Nah, kalau Anda sudah pernah membuat ya, jadi ini katakanlah seperti ini. Ini kan kalau diklik ya, jadi awalnya adalah Anda membuat aplikasi dulu ya, di aplikasi atau terus kemudian aplikasi ya seperti ini. Kemudian Anda bisa menambahkan add application, kemudian Anda menambah news berita atau kemudian menambah new website, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan edit ya. Nah, ketika diedit, di sini ada tab-tab ya, ada add pages, reusable elements, dan menunya kan begitu kan. Nah, tadi kita mencoba untuk melakukan analisis ya di layout komponen di user interface atau user experience-nya aplikasi tersebut. Nah, kalau Anda perhatikan, walaupun di Sembla itu kita tidak berkaitan dengan scripting ya, tapi sebenarnya kalau kita mau melihat juga bisa ya sebenarnya ya. Nah, kalau editan ya tadi seperti ini contoh. Ini account gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa disetting ya. Ini ada database, ya database-nya dia ngelink kemana kan begitu ya. Ini memang dibutuhkan akses internet yang stabil ya. Nah, karena dia harus ngeload. Selain itu juga kembali lagi ke yang tadi, ketika di double klik ini akan masuk ke sini. Nah, di tampilan sini ini kan menggunakan konsep visual builder ya, visual builder atau komponen layout ya. Nah, contoh seperti account ya, account seperti ini bisa diedit ya, ini bisa diedit istilahnya diganti dengan bahasa Indonesia gitu kan, akun katakanlah seperti itu. Dan mungkin ini Nexa ya, untuk jenisnya ini. Kemudian untuk ini ya first name katakanlah ya, bisa di double klik juga. First name ini bisa diganti dengan nama depan, contoh seperti itu. Terus placeholder ini juga bisa dituliskan nama depan Anda ya. Kalau ini bersifat wajib diisi ya, ini di required ya, wajib diisi ya, jadi tidak bisa dilewati begitu. Nah, contoh seperti ini kan. Kemudian ini last name, email bisa diedit dengan sama ya. Contoh submit juga sama. Orang kadang tidak paham ini submit artinya apa gitu ya. Ya, cukup Anda klik saja submit ya, kemudian klik edit ya. Nah, ini diklik diganti aja menjadi kirim atau apa itu ya, kirim. Ini juga bisa di setting ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini ya, bisa diatur. Kemudian apply ya. Nah, sehingga ketika seperti ini dia nanti akan ada animasinya. Nah, dari semua bagian ini bisa Anda lakukan perubahan ya. Contoh seperti email first name ya. Terus kemudian di sini ini contoh ya di atas ini. Ini kalau umpama katakanlah sudah melakukan perubahannya, tinggal di-save aja lah ya. Tinggal disimpan. Kemudian untuk masuk ke halaman lain
ya, ke pages. Tinggal pages and menus ya, di sini. Atau yang lain lagi, katakanlah di akun ini kita ingin tahu prosesnya, katakanlah ini seperti apa sih prosesnya. Tapi biasanya di sini itu sudah diberikan kemudahan ya, dalam artian bahwa memang logikanya disimpan gitu ya, tetapi kita hanya diberikan kemudahan untuk melakukan perubahan di user interface dan user experience ya. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah, silakan bisa disimpan. Kan ini di account ya, di account. Katakanlah kalau mau ke yang bagian lain, masih loading ini. Mau ke bagian yang lain, kembali kan ke sini lagi di terus di e-pages, tadi di account ya. Mungkin ini banyak sekali sebenarnya ya, bisa diakses ya. Ini katakanlah kalau kita mau membahas tentang login gitu ya, ini silahkan bisa diedit, kamu akan tampil lah seperti ini kan. Ini juga bisa diubah untuk logonya. E-commerce ini juga bisa diubah ya, sehingga benar-benar dipermudah sekali ya. Ini forgot your password, mungkin bisa diganti dengan lupa password Anda begitu ya. Sehingga seperti ini ya. Kemudian mungkin background juga bisa diubah ya, begitu ya, ini menjadi background image. Silakan bisa dicari yang lain, background image-nya apa gitu ya, background color mungkin pakai warna apa begitu ya, ngejreng gitu. Keren ya, seperti ini. Mungkin benar-betul dipermudah sekali ya untuk pembuatan ini. Jadi pastikan Anda memahami alurnya, mulai dari ini login. Kalau kita perhatikan kan ini urutannya ya, dari login, kemudian ke varian setting, ke text setting. Sebenarnya semua ada di sini ya. Jadi Anda tinggal melakukan perubahan yang berdasarkan apa itu kebutuhan ya. Ini ada use elemen, kalau ingin membuat apa begitu ya. Tapi kalau tidak menguasai ya cukup ini aja yang sudah jadi seperti itu. Kalau Anda sudah familiar, nanti Anda akan mampu membuat aplikasi dari nol ya. Tapi dengan menggunakan ini juga, tidak menggunakan template seperti itu yang diharapkan. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Terus dikembangkan, explore ya, dari template yang sudah disediakan itu, dieksplor sampai Anda menemukan brainstorming ya, atau istilahnya punya semacam passion yang mengembangkan aplikasi dari nol ya, walaupun tetap menggunakan layanan seperti Simpla atau yang lain. Oke, terima kasih sudah bergabung di perkuliahan saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.